Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sukmayanti. Saya berasal dari kelas akuntansi Malang, semester 5, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi saya mengenai materi mata kuliah ekonomi Islam yang telah dipelajari dalam semester ini. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi Islam. Nah, pengertian ekonomi menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi secara bahasa ekonomi itu aturan rumah tangga. Nah, pengertian ekonomi Islam yaitu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang didasarkan kepada aturan-aturan Islam. Nah, dalam ekonomi Islam, dasar hukumnya mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ekonomi Islam sendiri juga memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu falah, yang artinya tujuan hidup. Falah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja aflaha yuflihu yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan untuk kehidupan di dunia. Nah, sedangkan untuk kehidupan di akhirat, falah berarti kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan abadi. Nah, yang kedua yaitu maslahah. Nah, maslahah ini merupakan tujuan menuju falah tadi. Nah, menurut Al-Syatibi, maslahah bagi manusia itu dibagi menjadi 5, yaitu agama, jiwa, intelektual, keluarga, keturunan, kehormatan, kekayaan. Nah, kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, ruang lingkup ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik ekonomi antar individu atau suatu kelompok Islam yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas permasalahan yang ada. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi secara kafah dalam aspek ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua menggabungkan antara nilai spiritual dan nilai material. Yang ketiga memberikan kebebasan ajaran Islam. Yang keempat yaitu mengakui kepemilikan multijenis. Yang kelima yaitu terikat akidah, syariah, serta moral. Yang keenam menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Yang ketujuh memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Yang kedelapan yaitu melarang praktik riba. Jadi dalam ekonomi Islam itu sangat dilarang praktik riba karena banyak mudaratnya. Lembaga keuangan yang berhubungan dengan penyimpanan atau tabungan, salah satunya yaitu bank syariah. Nah, sekarang apa bedanya lembaga keuangan dengan bank syariah? Lembaga keuangan salah satunya adalah bank syariah. Nah, bank syariah menjadi suatu lembaga keuangan, intermediasi keuangan antar unit divisi dengan unit surplus atau menawarkan jasa simpan pinjam, asuransi, penyediaan mekanisme pembayaran dengan berlandaskan pada prinsip Islam. Nah, di Indonesia sendiri telah banyak didirikan lembaga keuangan Islam. Nah, lembaga keuangan Islam yang berdiri di Indonesia itu ada 2 jenis. Yang pertama itu bank syariah, yang kedua lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga keuangan non-bank ini seperti asuransi, pegadaian, reksadana, dan lain sebagainya. Nah, lembaga keuangan Islam dalam operasionalnya itu memiliki 4 prinsip. Nah, prinsip yang pertama yaitu prinsip keadilan, yaitu berbagi untung atas dasar penjualan real yang disesuaikan dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua, prinsip kemitraan atau posisi nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling bersinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu prinsip transparansi, yaitu prinsip yang menekan
bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan atas dasar secara terbuka, secara berkesinambungan kepada nasabah atau investor agar dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya. Nah, yang keempat yaitu prinsip universal. Nah, yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan golongan masyarakat. Nah, hal ini disesuaikan ya dengan prinsip-prinsip yang telah ada dalam ajaran Islam. Nah, dalam ekonomi Islam, pemerintah dan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan negara atau pemerintah. Negara merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak akan dapat berdiri utuh tanpa adanya negara. Nah, tujuan hakiki dari negara Islam adalah memberikan kemaslahatan kepada masyarakatnya yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Nah, ketika suatu negara telah mencapai sistem yang dijalankan berdasarkan landasan nilai-nilai Islam, maka tujuan yang ingin dicapai harus sesuai dengan kehendak Islam. Dalam kondisi ekonomi Islam, pemerintahan memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, seperti prinsip khalifah. Nah, prinsip khalifah ini merupakan prinsip yang menjelaskan mengenai peran manusia sebagai wakil Allah. Nah, oleh karenanya, setiap perbuatan yang dilaksanakan manusia memiliki konsekuensi yang ada dan diperoleh dasar pemikiran yang memberikan ketegasan kepada segenap. Secara luang lingkup, peranan pemerintah ini mencakup aspek yang sangat luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dalam suatu konsep pasar yang sangat besar, dan Islami tentunya. Nah, tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah. Nah, falah yang direalisasikan menurut optimasi masalah-masalah. Oleh tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah. Nah, oleh karenanya tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya. Agar dapat menjalankan fungsinya, maka manusia membutuhkan media yang berupa pemerintahan. Media pemerintahan sangat penting bagi manusia agar berhubungan sesama manusia berjalan dengan baik. Sehingga pemerintah menjadi pemegang peran yang sangat penting dalam ekonomi Islam, sekaligus pemegang amanah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Sekian pemaparan rangkuman materi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.